Shalom, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini dan bulan ini adalah kita sedang jalani bulan kelahiran Tuhan Yesus, di mana Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang-orang berdosa. Nah, saat ini saya ingin mengajarkan dan memberi pertumbuhan secara rohani kita, itu adalah soal mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia. Nah, mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Ada 4 nomor yang saya siapkan di sini adalah yang pertama, sebab Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, sehingga Dia juga harus menjadi manusia dan mengambil sifat dan kodrat manusia. Semua manusia adalah orang berdosa dan tidak ada seorang pun yang benar, maka Dia menjelma dan Allah harus menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang-orang berdosa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab semua manusia adalah orang berdosa melalui nenek moyang kita yang melanggar perintah, yakni Adam dan Hawa. Melalui nenek moyang kita, mereka jatuh dalam dosa, sehingga melalui nenek moyang itu setiap manusia adalah berbuat dosa dan tidak ada seorang yang benar, dan setiap manusia adalah warisan dosa dari Adam dan Hawa. Nah, maka itu Allah harus menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu tidak ada seorang pun yang layak untuk relasi antara Allah dengan manusia. Tidak ada seorang pun yang layak untuk relasi antara Allah dengan manusia, karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah ini. Nah, justru itu Allah bertindak dan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyambungkan kembali dari kehilangan kemuliaan Allah itu. Kehilangan kemuliaan Allah ini. Nah, dan Yesus datang untuk menyambungkan kembali dari kehilangan kemuliaan Allah ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sebab tidak seorang pun manusia sanggup menyelesaikan dan mencucikan diri dari setiap persoalan dosanya dengan berbagai cara pun tidak sanggup. Nah, setiap manusia adalah orang berdosa, sehingga semua manusia tidak sanggup untuk menyelesaikan dan mencucikan diri dari setiap persoalan dosanya dengan berbagai cara pun tidak sanggup. Memakai sabun yang mahal bagaimanapun tidak sanggup untuk mencucikan diri, karena semua manusia adalah orang berdosa. Nah, justru itu Allah harus menjelma menjadi manusia untuk mencucikan setiap orang-orang yang berdosa, orang-orang cicik dan orang-orang yang najis, sehingga kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Nah, ingat bahwa semua manusia adalah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Ingat bahwa semua manusia adalah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini adalah perkataan malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf bahwa engkau akan melahirkan anak dan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang-orang berdosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa kita. Karena kita adalah orang berdosa dan secara rohnya sudah mati secara total. Sehingga Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan umatnya. Sehingga kehilangan kemuliaan Allah itu bisa menyambungkan kembali melalui Yesus Kristus ini. Nah, maka setiap manusia harus menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, selanjutnya, apa arti keselamatan dalam Alkitab? Yang pertama, ketika kita bertobat dan menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah keselamatan yang pertama itu akan terjadi. Ketika kita bertobat dan menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah keselamatan yang pertama itu akan terjadi. Nah, kata keselamatan mempunyai dua arti. Yang pertama adalah keselamatan. Yang pertama adalah ketika kita menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua adalah keselamatan yang kedua adalah nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Pada waktu mengangkat kita dari orang-orang yang jahat, tukang sihir, amarah, percabulan, penyimpan berhala, orang-orang yang tidak percaya Yesus, disitulah keselamatan yang kedua akan terjadi. Nah, sehingga setiap manusia harus bertobat dan menerima Yesus Kristus itu secara pribadi. Itu sangat penting sekali. Karena jikalau nomor satu ini belum mengalami dan belum memenuhi ini dan belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka nomor dua ini tidak ada menjamin untuk mendapatkan keselamatan. Karena apa? Karena semua manusia adalah orang berdosa, sehingga setiap manusia harus bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah keselamatan yang pertama. Dan keselamatan yang pertama adalah ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita, lalu mengambil komitmen untuk menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Allah, disitulah keselamatan yang pertama itu akan terjadi. Tapi keselamatan yang kedua adalah nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yesus akan terangkat atau mengangkat kita dari antara orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya. Disitulah keselamatan yang kedua akan terjadi. Nah, dan ketika kita mengalami keselamatan yang pertama ini, keselamatan yang kedua ini secara otomatis kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Maka itu, ketika kita masih kesempatan yang Tuhan berikan, bertobatlah dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya disitulah keselamatan yang pertama Tuhan sudah menggenapi. Tetapi keselamatan yang kedua, itu nanti Yesus datang kedua kalinya. Dia akan mengangkat kita orang-orang percaya dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya. Nah, disitulah keselamatan yang akan terjadi. Maka itu, Yesus ada di dunia dan keselamatan itu masih ada di dalam dunia. Melalui Injil Kristus, jangan menyanyiakan kesempatan itu. Tetapi
memperjuangkanlah untuk bagaimana menerima Yesus Kristus dan bertobat dari setiap tingkah laku kita yang fana, setiap kenajisan kita, lalu mengikut Yesus Kristus dan berbalik kepada Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan keselamatan yang pertama dan yang kedua. Jadi orang yang belum mendapatkan keselamatan yang pertama ini, dia tidak bisa mendapatkan keselamatan yang kedua. Ini dia tetap akan masuk dalam neraka, tetap akan masuk dalam penderitaan yang kekal. Karena setiap manusia pertama ini harus alami dan harus mencukupi, sehingga keselamatan yang kedua ini secara otomatis Tuhan akan memberi hadiah dan memberi hidup yang kekal di sana. Firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, dan kita selalu memperjuangkan untuk bagaimana Tuhan akan menyambut setiap kita yang percaya. Jadi ketika Tuhan masih berikan kesempatan, bertobatlah dan menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Firman ini menjadi kekuatan buat saudara-saudari. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.